Di saat masih bingung apakah harus membalas pesan Yoga atau tidak, tiba-tiba saja sebuah pesan kembali masuk dari akun Facebook Nay. Di sana Yoga mengirimkan nomornya. Nanti kamu hubungin aku ke nomor itu ya. Kita perlu bicara dan selesaikan semuanya. Jadi please, jangan menghindari aku, Nay. Nay menahan nafasnya saat membaca 3 pesan baru yang dikirimkan oleh Yoga. Nay yakin Yoga pasti berpikir kalau Nay menghindarinya karena gadis itu hanya membaca pesannya saja tanpa membalasnya. Sekarang pun Nay juga tak tahu ingin membalas apa pesan-pesan dari Yoga. Kalau aku balas, aku harus jawab apa? Aku nggak tahu mau jelasin gimana ke Yoga. Gumam Nay. Akhirnya Nay memutuskan untuk tidak membalas pesan dari mantannya itu. Tapi Nay sudah mengcopy paste nomor yang diberikan Yoga lalu menyimpannya. Walau tak tahu apakah nanti dia akan menghubungi lelaki itu atau tidak. Tok tok tok. Nay terlonjak kaget ketika mendengar suara ketukan pintu. Nay, kamu masih tidur? Tanya Araf dari balik pintu. Nay buru-buru masukkan ponselnya ke dalam saku roknya sebelum membukakan pintu untuk Araf. Enggak kok pak, aku udah bangun, ucap Nay. Araf memperhatikan penampilan Nay dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membuat Nay kebingungan. Kenapa sih pak? Ada yang aneh sama penampilan aku. Kamu memang sudah sembuh? Araf balik bertanya. Tapi belum sempat Nay menjawab. Araf malah sudah lebih dulu menjulurkan tangannya dan memegang kening Nay untuk memeriksa suhu tubuh gadis itu. Udah gak panas, tapi kok muka kamu merah gitu? Tanya Araf saat mendapati muka Nay mendadak jadi memerah. Ini gara-gara Pak Araf, jawab Nay yang kelakapan. Gara-gara saya? Tanya Araf bingung. Pasti Pak Araf belum cuci tangan sebelum pegang-pegang jidat aku. Makanya kumannya nempel dan bikin muka aku langsung merah. Araf menghembuskan napasnya. Masih pagi-pagi begini, Nay sudah bikin emosi saja. Padahal semalam Araf sampai susah tidur karena kepikiran gadis itu. Khawatir Nay sakit juga. Memikirkan hal lain yang membuat dia senyum-senyum sendiri tanpa tahu apa penyebab pastinya. Sepertinya ini karena Araf teringat Nay yang tampak lucu saat main hujan-hujanan. Kamu yakin mau sekolah? Tanya Araf. Yakin kok pak, kenapa harus nggak yakin? Flu kamu gimana? Udah mendingan? Nay menggerak-gerakkan mulut dan hidungnya untuk mengecek apakah hidungnya masih gatal. Membuat Araf yang melihatnya hanya tersenyum geli. Udah enggak pak, kayaknya abis tidur semalam flu-nya udah hilang. Jawab Nay bohong. Bohong kalau semalam dia tidur. Karena Nay baru bisa ketiduran pukul 2 dini hari. Lagian kalau masih flu juga aku bakalan sekolah kok. Kasihan bapak sama ibu udah kerja keras buat biayain sekolahku. Kalau aku sakit dikit aja nggak mau sekolah. Jelas Nay. Araf manggut-manggut. Merasa senang dengan sifat Nay yang dewasa ini. Walau gadis itu lebih banyak tulalitnya. Tapi sekarang biaya sekolah kamu saya yang bayar. Ucap Araf mengingatkan. Hah? Nay melebarkan matanya menatap Araf. Mulai tulalit. Maksudnya Pak Araf? Karena biaya pendidikan aku yang bayar Pak Araf, aku boleh sering-sering bolos sekolah gitu. Araf menghela nafas mendengar kesimpulan yang dibuat Nay. Saya nggak bilang kamu boleh sering-sering bolos. Terus apa? Ya kalau kamu memang lagi sakit, boleh untuk izin gak masuk dulu. Tapi kan aku sehat pak. Udah sehat. Berkat Pak Araf juga yang udah masakin makanan semalam dan bikinin susu. Mungkin kalau sekarang bapak bikinin aku sarapan, aku makin tambah sehat. Araf melotot mendengar ucapan Nay yang kelewat enteng itu. Sudah dikasih hati minta jantung. Bilangnya sudah sembuh, tapi masih minta Araf yang masak sarapan. Nay kira Araf tukang masak apa? Padahal ini juga rumah Araf. Enggak, tolak Araf tegas. Loh kenapa pak? Lagian ada pembantu yang masak, kamu juga ada. Kok aku sih? Kan aku masih sakit pak. Nay pura-pura batuk sambil membungkuk memegangi perutnya. Tapi Araf tak bakal kena tipu dengan akting murahan gadis itu. Apalagi Nay yang tampak mengangkat kepalanya untuk melihat ekspresi Araf yang kaku seperti kanebo kering sudah membuat Araf tahu jika Nay hanya pura-pura. Kalau kamu sakit, sebaiknya kamu kembali ke kamar. Biar saya yang urus izin kamu. Saya juga akan izin ke sekolah untuk jagain kamu. Mendengar kata kembali ke kamar dan jagain kamu, mendadak otak Nay langsung traveling. Nggak usah pak, aku nggak apa-apa.
Gak sakit. Lagian ngapain kita berdua-duaan di kamar sih? Mending sekolah, hehehe. Tolak Nay sambil nyengir-nyengir. Antara takut juga kepengen. Kalau Nay lihat di drakor-drakor itu kan jika perempuan sedang sakit pasti laki-lakinya akan menunggui si perempuan yang tertidur. Dan duduk di pinggir ranjang sambil mengompresi kening si perempuan dengan handuk kecil. Nay juga ingin seperti itu, tapi juga tak berani. Jika dia hanya berduaan dengan Araf yang ada dia malah tidak bisa tidur. Semalaman juga dia kesulitan tidur, padahal Araf mungkin sudah ngorok di kamar sebelah. Seret, Araf mengusap kepala Nay ke depan, dan membuat kerudung yang Nay pakai jadi berantakan. Ih, Pak Araf, kan lama Pak benerinnya, protes Nay. Yang lama itu benerin otak kamu, saut Araf datar. Otak aku nggak apa-apa, ngapain juga dibenerin. Araf tak menjawab, dia memilih turun lebih dulu. Kalau sudah siap langsung turun sarapan, ucap Araf sebelum menuruni tangga. Iya, saut Nay sekencang mungkin. Ini juga udah siap, tapi emang si Saraf aja yang bikin berantakan lagi. Gerutu Nay. Tapi kemudian senyum-senyum sendiri sambil memegang keningnya. Tempat tangan Araf mendarat tadi untuk memeriksa apakah dia masih sakit atau belum. Ih, so sweet banget. Batina yang ingin menjerit kencang-kencang. Pulang sekolah, Pak, kita mampir ke rumah ibu dulu ya, Pak. Aku kangen sama ibu. Pinta Nay saat sudah Araf menjemputnya di tempat biasa. Araf mengangguk sambil memberikan helm kepada Nay. Udah kabarin ibu? Tanya Araf saat Nay sudah duduk di boncengan. Belum Pak, nanti aja kabarin pas udah sampai di rumah. Kalau sudah sampai buat apa dikabarin? Ibu juga bisa lihat kita. Nay hanya nyengir. Sementara Araf sudah melajukan motornya menuju kediaman mertuanya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 40 menit, Araf memarkirkan motornya di depan rumah sederhana itu. Tok tok tok, Assalamualaikum Bu. Nay langsung membuka pintu setelah mengetok dan mengucapkan salam. Lalu mengajak Araf masuk. Loh, kok nggak bilang-bilang udah datang? Dan ini... Ibu Nay menatap Nay dan Araf bergantian. Udah pulang dari Semarang. Araf mencium tangan Ibu Nay sambil mengucap salam sebelum menjawab. Udah dari kemarin lusa, Bu. Maaf ya, belum sempat ngabarin atau kesini. Maaf juga karena nggak bawa oleh-oleh khas Semarang. Lupa beli karena buru-buru pulangnya. Nay nangis kemarin. Belum bisa betah lama-lama di sana. Kapan aku nangis, Pak? Tanya Nay sambil melotot tajam. Nay, tegur sang ibu, mengingatkan Nay untuk bersikap sopan kepada suaminya. Kamu lupa siapa yang kemarin nangis minta pulang? Tanya Araf mengingatkan. Dan Nay langsung merapatkan mulutnya saat ingat kalau memang alasan mereka pulang itu karena Nay yang merengek sambil menangis. Nangis karena panik bertemu mantannya, si Yoga. Maaf ya Nak Araf, Nay memang suka gitu. Maklum dia jarang jauh dari ibu sama ayah. Jadi mungkin karena itu juga dia nggak betah lama-lama di Semarang. Ucap Ibu Nay. Iya saya paham Bu. Jawab Araf sambil tersenyum maklum. Walaupun dia lebih tahu alasan sebenarnya. Ya udah Nak Araf duduk dulu, Ibu buatkan minum ya. Nggak usah Bu, biar Nay aja yang buatkan. Saya suka teh buatan Nay. Ucap Araf sambil tersenyum kepada Nay. Nay yang disebut namanya hanya menatap ibunya dan Araf. Lalu bangkit dari sofa sambil menelik menatap Araf. Nanti aku kasih garam tehnya biar tahu rasa. Ancam Nay yang langsung dapat teguran dari sang ibu. Enggak Bu, maksud Nay nanti Nay bikin teh yang enak. Bikinnya dengan cinta Bu. Ralat Nay sambil menyatukan kedua jari telunjuk dan jempolnya membentuk hati. Araf yang mendengar itu hanya tersenyum saja. Seminggu kemudian, Nay yang semalam habis begadang untuk menyelesaikan tugas matematika masuk ke kelas dalam keadaan menguap. Rasanya masih mengantuk, tapi dia tidak mungkin izin absen sekolah hanya karena masalah sepele ini. Apalagi hari ini juga ada pelajaran biologi, di mana dia akan bertemu dengan Araf di kelas. Itu lagi pada ngapain kumpul-kumpul sih? Tanya Nay kepada Dion, salah satu teman yang duduk di meja sebelahnya. Dion mendengus sambil geleng-geleng kepala. Biasa pada caper. Caper, kirain pada nyontek PR matematika. Dion melebarkan matanya lalu menepuk jidatnya. Astaga, gue lupa ada PR matematika.
Nay, lihat buku lo dong, gue belum ngerjain PR nih. Mana matematika pelajaran pertama lagi. Nay menghela napas, sadar kalau dia salah bicara. Jawaban tidak dapat, malah bukunya diminta buat bahan contekan oleh Dion. Karena tidak enak untuk menolak, Nay memberikan juga buku latihan matematikanya kepada Dion. Dan seketika teman-teman Nay yang laki-laki juga ikut nimbrung menyalin hasil tugas di meja Dion. Mending merem dulu deh bentar, mumpung kelas baru mulai 5 menit lagi. Putus Nay yang sudah merebahkan kepalanya di atas meja dengan berbantalkan tas. Semalam selain masalah PR matematika, Nay sempat merengek kepada Araf untuk nonton bioskop. Ada film animasi yang sangat ingin ditontonnya. Walau awalnya Araf enggan, akhirnya lelaki itu menurut juga saat Nay bilang akan pergi ke bioskop sendiri. Dan pulang dari nonton juga makan malam di luar. Nay baru ingat jika ada PR matematika yang belum dikerjakan. Jadilah dia harus begadang untuk mengerjakan PR-nya jika tidak ingin kena hukum Pak Bahri nanti. Kring! Suara bel tanda pelajaran pertama akan dimulai sudah berbunyi. Nay menegapkan tubuhnya saat mendengar suara langkah kaki memasuki kelasnya. Buru-buru Nay memasukkan tas ke kolong meja sebelum mengikuti instruksi ketua kelas untuk memberi hormat kepada Pak Bahri, guru mapel matematika. Oh iya, tadi wali kelas kalian bilang hari ini ada anak baru ya. Ayo, kamu yang duduk belakang itu maju ke depan buat memperkenalkan diri, ucap Pak Bahri sambil menunjuk ke meja belakang, tempat teman-teman perempuan Nay berkumpul tadi. Penasaran dengan siapa anak baru di kelasnya, Nay yang duduk di meja baris paling depan menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Bahri. Lalu seketika matanya melotot kaget mengikuti pergerakan murid baru itu. Itu gak mungkin dia kan? Batin Nay yang berharap kalau sosok yang dilihatnya bukan orang yang sama dengan yang dikenalnya. Perkenalkan, saya Muhammad Prayoga Aldari Hermawan, murid pindahan dari Semarang. Nay mengercap-ngercapkan matanya. Telinganya tak lagi fokus mendengar perkenalan murid baru itu selanjutnya. Fokusnya hanya pada suara, juga nama dan kota asal kota lelaki itu. Tak usah ditanya lagi, semua sudah jelas. Lelaki yang sedang berdiri di depan kelas dan memperkenalkan diri adalah Yoga, mantan pacar Nay. Entah bagaimana bisa Yoga sekolah di sini dan dari 3 kelas 2 IPA lelaki itu malah masuk ke kelas yang sama dengan Nay. Padahal seminggu terakhir Yoga beberapa kali mengirimi pesan kepada Nay, mengajak gadis itu berbicara. Kadang Yoga juga menyampaikan perasaannya saja. Nay, sampai kapan kamu cuma baca chat dari aku tanpa membalasnya? Kamu gak kangen sama aku yang? Apa Bang Raffi yang larang kamu balas chat dari aku? Kamu gak usah takut, hubungan kita gak salah kok. Aku kangen kamu, Nay. Itu adalah beberapa pesan dari banyaknya pesan yang dikirim Yoga ke inbox akun Facebook baru Nay. Dan semuanya hanya Nay baca tanpa membalasnya satu kali pun. Tapi dari banyaknya pesan itu, tak ada satupun yang mengatakan kalau Yoga akan pindah ke Bandung. Bahkan sekolah di sekolah yang sama dengannya. Sekarang kita mulai pelajarannya ya, ucap Pak Bahri setelah Yoga kembali duduk ke tempatnya. Oh iya, nanti ada tugas kelompok. Mau buat kelompok sendiri atau Bapak yang pilihkan? Saat Pak Bahri melemparkan pertanyaan itu, dengan antusias teman-teman perempuan di kelas Nay mengatakan ingin membuat kelompok sendiri. Bikin sendiri aja, Pak. Saya mau sekelompok sama Yoga. Yoga, nanti kamu sekelompok sama aku ya. Jangan kah, mending sekelompok sama aku aja. Aku juga mau sekelompok sama Yoga. Semua siswi berebutan ingin sekelompok dengan Yoga. Membuat Yoga hanya bisa nyengir karena bingung dengan ajakan itu. Tapi satu yang mengganggunya. Dari semua anak perempuan yang ada di kelas, hanya Nay yang anteng-anteng saja. Mantannya itu sama sekali tak menunjukkan minatnya untuk satu kelompok dengan Yoga. Malah Nay kelihatan mengobrol dengan 2 teman lelakinya. Sepertinya mereka akan membentuk kelompok belajar bersama. Sudah, kalau kalian ribut-ribut begini, nanti Bapak yang akan tentukan kelompok belajarnya, ucap Pak Bahri yang menghentikan kehebohan di kelas pagi ini, sambil memukul papan tulis dengan penggaris kayu. Yah, jangan dong Pak, kami buat sendiri aja Pak. Boleh deh Pak, yang penting saya sekelompok sama Yoga ya Pak,
Murid-murid langsung menyuarakan pendapat mereka atas ancaman Pak Bahri. Soal kelompok nanti bahas setelah pelajaran selesai ya. Sekarang kita fokus dulu ke materi turunan fungsi aljabar. Putus Pak Bahri. Iya, Pak. Ganteng, putih, tinggi, dan pintar. Itu kesan pertama Yoga di hari pertamanya bersekolah di sekolah ini. Setelah Pak Bahri selesai mengajar dan keluar dari kelas, murid-murid langsung berkerumunan mendekati Yoga. Tak hanya murid perempuan saja, murid laki-laki juga mengajak Yoga untuk satu kelompok dengannya, untuk mengerjakan tugas yang diberikan Pak Bahri. Apalagi setelah melihat Yoga tadi dengan mudah mengerjakan soal di papan tulis. Nei sendiri memilih untuk mengabaikan keberadaan Yoga. Walaupun dia tahu sepanjang pelajaran tadi Yoga sering menatap ke arahnya. Setelah maju untuk mengerjakan soal matematika pun, Yoga sempat memberikan senyum manisnya untuk Nei, membuat Dita yang duduk di sebelah Nei senyum-senyum gaje karena mengira Yoga tersenyum kepadanya. Nei, lihat deh, Yoga ngelihat ke sini mulu. Ya ampun, jantung aku rasanya mau copot dilihatin cowok seganteng Yoga, ucap Dita heboh. Nei menoleh pada Dita sekilas sambil tersenyum. Mungkin dia naksir sama kamu, Dit, sahut Nei asal. Yang bener, mata Dita langsung berbinar-binar mendengar ucapan Nei. Ya ampun, kalau emang Yoga naksir aku, dengan senang hati aku bakal langsung terima dia buat jadi pacar aku, dan putusin si Haikal saat ini juga. Hah? Emang boleh gitu? Jadi realistis aja sih. Jadian sama Yoga itu sama aja memperbagi keturunan kali Nei. Kan kita masih SMA, Dit, masa udah mikirin keturunan aja sih? Ya elah oncom, gini nih kalau nggak pernah pacaran, makanya nggak tahu apa-apa. Kata siapa nggak pernah? Aku pernah kok. Pernah apa? Kamu pernah pacaran? Tanya Dita kepo. Nei lalu menggeleng. Takut jika jujur nanti Dita bakal tahu siapa lelaki yang mau jadi pacar Nei. Dan semua teman di kelasnya, bahkan mungkin satu sekolah tahu jika pacar Nei yang sekarang sudah berstatus sebagai mantannya adalah Yoga. Dita berdecak. Ih, kirain pernah. Nei hanya nyengir kuda saja. Selamat pagi anak-anak. Mendengar suara itu, Nei langsung menoleh ke arah pintu. Anak-anak lain yang sejak tadi heboh pun juga langsung kembali ke tempat duduk masing-masing. Pagi, Pak, jawab semuanya kompak. Araf yang memang berjadwal mengajar biologi langsung duduk di meja guru. Tapi saat mengedarkan pandangannya, keningnya langsung mengkerut mendapati sang adik ada di kelas ini. Terlebih Yoga mengenakan seragam yang sama dengan murid lainnya, yang menunjukkan kalau Yoga juga bagian dari murid di sekolah ini. Kenapa Yoga bisa ada di sini? Batin Araf bertanya-tanya. Lalu Araf menatap ke arah Nei yang pura-pura sibuk bolak-balik buku di atas mejanya, sengaja menghindari tatapan Araf. Oke, karena ulangan minggu lalu banyak yang nilainya jelek, sekarang kita pelajari ulang soal materi perkawinan silang, ucap Araf setelah kembali menguasai diri dari keterkejutannya, berusaha bersikap profesional. Namun percuma saja. Sepanjang jam mengajar, Araf merasa sedikit terusik dengan kehadiran Yoga yang terang-terangan memandangi Nei dari bangkunya. Hei, kamu yang di belakang, tiba-tiba Araf menegur dan menunjuk ke belakang. Iya, kamu anak baru, tolong fokus dengan buku kamu. Jangan sibuk melihat kemana-mana, tegur Araf dengan tatapan dingin. Yoga tersenyum santai sambil mengangguk-ngangguk. Tenang aja, Pak, soal materi perkawinan silang gini sih saya sudah paham, Pak. Tinggal perkawinan beneran aja yang masih saya belum paham. Apalagi kalau kawinnya dadakan dan settingan, ucap Yoga yang sengaja memancing Araf. Tapi Araf diam saja tak menanggapi. Sementara Nei yang terkejut langsung menoleh ke belakang dan melihat Yoga yang langsung memberikan seulas senyum untuknya, membuat Nei buru-buru kembali menatap ke depan. Dan sialnya dia malah mendapati Araf yang sedang menatapnya tajam. Ya Allah, pasti nanti Pak Araf bakal ngomel-ngomel. Padahal kan aku nggak ngapa-ngapain, batin Nei yang merasa serba salah. Sayangnya, mendengar celutukan Yoga, anak-anak baik laki-laki maupun perempuan langsung pada heboh. Mau dong Pak diajarin perkawinan beneran, langsung praktik juga boleh. Ikhlas lahir batin aku jadi istrinya Pak Araf, celetuk salah satu siswi. Kamu jadi istrinya aku aja, Jess. Gini-gini aku udah hatam soal perkawinan beneran. Hatam nggak tuh? Kelas mulai riuh sampai Araf menggebrak meja untuk menenangkan murid-muridnya yang pada somplak ini. Kalau kalian pada berisik, saya bakal suruh kalian lari keliling lapangan, ucap Araf memperingatkan. Semuanya langsung diam kalau Araf sudah dalam mode dingin bin kaku begini.
Begitu juga Nay yang memang sejak tadi hanya diam saja, tak fokus belajar atau memikirkan apapun. Jam istirahat. Kring! Bel baru berbunyi dan Araf juga baru saja meninggalkan kelas Nay. Tapi anak-anak sudah kembali berkerumun mengerubungi yoga. Tak hanya dari kelas Nay saja. Anak-anak dari kelas lain pun juga berdatangan untuk mengajak yoga berkenalan. Misi bentar ya, aku mau keluar. Ucap Nay yang harus berdesak-desakan hanya untuk keluar dari kelasnya saja. Saking banyaknya siswa-siswi yang berkerumunan dekat pintu untuk berkenalan dengan yoga. Sudah seperti sedang mengantri sembako. Ya, Nay memutuskan untuk langsung meninggalkan kelas dan menuju ke kantin. Tak ingin lama-lama berada dalam satu ruangan dengan yoga yang sejak tadi memperhatikannya. Tapi baru saja Nay menundukkan diri di salah satu meja di kantin, tiba-tiba seseorang sudah menyusul duduk di sampingnya. Dan lebih sialnya lagi, orang itu adalah yoga. Akhirnya aku bisa lepas dari mereka juga dan ngobrol sama kamu, ucap yoga sambil menyunggingkan senyum lebar. Kenapa dia malah kesini? Cari masalah aja sih, batin Nay panik. Apalagi anak-anak yang ada di kantin pada sweet-sweetan Nay dan yoga. Wah, oncom hoki banget lo dideketin sama anak baru seganteng itu. Beh, mimpi apa lo oncom semalam? Pasti mimpi kejatuhan durian runtuh ya? Sikat aja lah com, kapan lagi ada cowok ganteng yang mau deketin kamu? Nay meringis risih mendengar ocehan dari para siswa laki-laki yang ada di kantin. Belum lagi beberapa siswi menatapnya iri dan mulai berdatangan ke mejanya. Ingin bergabung juga. Ini sudah seperti Nay mendadak jadi terkenal. Padahal yang didekati juga yoga, bukan Nay. Kita duduk di sini juga ya Nay? Iya Nay mau makan bareng ayang yoga juga. Makanan kali ini gue yang traktir deh, hitung-hitung pesta penyambutan yoga yang jadi anak baru di sekolah ini. Nay hanya manggut-manggut saja. Terserah kalian kalau mau duduk di sini. Ini tempat umum juga kok, jadi bebas kalau mau duduk di sini. Ucap Nay mempersilahkan. Tapi karena banyak yang ikut bergabung di mejanya, Nay jadi gelisah karena yoga yang menggeser duduknya jadi terlalu dekat dan dempet dengannya. Yoga ngapain sih nepel-nepel segala? Nanti kalau Pak Araf lihat dia bisa marah. Kalau Pak Araf marah kan serem. Bisa-bisa aku dicium lagi sama dia kayak waktu itu. Batin Nay gelisah. Nggak masalah sih kalau dia mau cium lagi. Nay balik oleng. Tapi tetap saja ini bukan waktunya untuk mesem-mesem memikirkan ciuman Araf. Ini waktu yang gawat. Nay tidak mau jika Araf melihatnya duduk dempet-dempetan dengan yoga lalu salah paham. Walau Nay sendiri juga tak tahu kenapa bisa-bisanya dia malah memikirkan perasaan Araf. Padahal kan Nay tidak suka Araf, mungkin. Dan yoga juga mantan Nay, yang tidak lain adalah cinta pertama Nay. Saat sibuk berperang dengan pikiran dan perasaannya sendiri, tiba-tiba saja orang yang sedang dipikirkan Nay datang. Membuat Nay langsung meremat ujung kerudungnya mendapati Araf yang duduk di salah satu meja agak jauh darinya. Dan menatap Nay dengan wajah galak. Pasti si kodok saraf marah beneran ini. Hati Nay tak tenang melihat Araf yang tak mengalihkan tatapannya dari Nay. Merasa serba salah, Nay memilih bangkit dari bangkunya. Permisi aku duluan ya, ucap Nay sebatas formalitas kepada anak-anak yang duduk satu meja dengannya. Tapi saat Nay ingin pergi, tiba-tiba saja yoga langsung menahan Nay dengan memegang lengan gadis itu. Mau kemana sih Nay? Makanan kamu juga kan belum habis, ucap yoga berusaha menahannya. Nay baru mau menjawab, tapi tiba-tiba, brak! Semua mata kini beralih menatap Araf yang menggebrak meja saking cemburunya melihat Nay dekat-dekat dengan yoga. Bahkan tanpa memperdulikan tatapan semua guru dan murid yang ada di kantin. Araf langsung pergi begitu saja setelah sadar jadi pusat perhatian semua orang.